Pada wawancara imajiner terdahulu, Anda bercerita cukup panjang tentang latihan tenaga dalam yang diselenggarakan di dalam lingkungan Keraton Yogyakarta. Nah, tentu saja banyak kemampuan yang diperoleh dari sana. Boleh disebutkan apa saja di antaranya? Baik, mengenai dalam tanda kutip kemampuan yang Anda tanyakan, tentunya akan sangat berbeda antara masing-masing peserta. Khususnya di dalam pelatihan yang saya ikuti ini, memiliki keunikan dalam hal kemampuan. Misalnya, A berkemampuan mematikan api tanpa meniupnya, sementara B tidak bisa. B bisa membuat penglihatan seseorang atas dirinya menjadi kabur atau tidak nampak, sementara A tidak bisa, dan seterusnya. Kok bisa begitu ya? Kan sama-sama berlatih di bawah pembimbing yang sama. Untuk pastinya kenapa bisa sampai begitu, saya kurang tahu. Tetapi pada umumnya, kemampuan tersebut dapat dimiliki masing-masing peserta. Hanya saja waktunya yang berbeda. Ada yang lama, ada yang cepat. Nah, untuk saya sendiri, waktu itu, ya ini waktu itu loh. Antara lain, saya bisa memilih jawaban tepat atas dua pilihan. Misalnya, ya atau tidak. Kemudian saya juga bisa memberi pengobatan kepada seseorang yang menderita penyakit flu dan semacamnya. Saya juga mampu mendeteksi keberadaan makhluk halus meskipun secara visual saya belum pernah melihatnya. Wah, banyak sekali kemampuannya ya. Ya, lumayan lah. Tetapi sekali lagi itu kemampuan tempo dulu ya. Tolong dijelaskan lebih jauh lagi, Bung, tentang kemampuan-kemampuan itu. Baik, moga-moga tidak bisa diterima akal sehat ya. Untuk yang pertama misalnya, bila kepada saya disodorkan sebuah pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, maka dalam hitungan detik saya dapat menjawabnya dengan tingkat kebenaran sampai dengan 99,9%. Contoh misalnya, kepada saya disodorkan pertanyaan, apakah di dalam suatu kotak terdapat isi atau tidak? Maka dalam hitungan detik, saya dapat memberi jawaban yang benar. Informasi jawabannya saya peroleh bisa saja dari dua jari yang akan merespon secara cepat perintah saya tentang pertanyaan itu. Misalnya, dengan memerintahkan jari tangan, misalnya jari tengah dan jempol. Kalau jawabannya iya, mengatuplah. Dan kalau tidak, merengganglah. Nah, ketika pertanyaan itu diaplikasi, jari tangan segera memberi isyarat jawabannya sesuai dengan perintah kita tadi. Perintah itu bisa saja dibolak-balik. Misalnya, kalau jawabannya ya, merengganglah. Dan kalau tidak, mengatuplah. Saya seringkali membolak-balik perintah ini agar mendapatkan jawaban yang akurat. Tetapi hal itu tidak harus dilakukan karena dengan satu perintah saja sebenarnya sudah dapat mendapatkan jawaban yang akurat. Apakah pertanyaan seperti itu bisa juga diterapkan pada pertanyaan dalam bentuk lain? Oh, tentu saja bisa. Bisa dalam berbagai bentuk pertanyaan lainnya. Misalnya, kita ingin tahu orang yang sedang kita hadapi ini bersikap bohong atau tidak. Maka kemampuan itu dapat segera kita terapkan. Pada waktu itu, di saat alat telekomunikasi demikian sangat terbatas, saya seringkali menggunakan kemampuan ini untuk mengecek apakah seseorang yang akan saya kunjungi ke rumahnya ada atau tidak. By the way, kalau begitu ceritanya bisa dong dipakai untuk menyelesaikan soal-soal dalam ujian atau tes dan semacamnya. Sangat bisa, sepanjang soalnya memiliki jawaban bersifat pilihan ganda, seperti A atau B atau C atau D dan seterusnya. Tetapi untuk jawaban esai tentu saja tidak bisa. Wah, kalau begitu bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri ataupun kepegawaian dong. Sangat bisa. Jadi dari 5 pilihan jawaban soal, tinggal kita cek saja A benar atau salah. Kalau salah ya mengatuk misalnya. Maka dalam hitungan detik
sudah ada sinyal jawabannya. Kalau kurang yakin, lanjut saja pada pilihan jawaban B, betul atau salah. Hampir dapat dipastikan kalau memang jawaban A sudah betul, maka pilihan jawaban B dan seterusnya akan memberi sinyal salah pada jari kita. Tetapi apakah kita tidak akan terpantau pengawas kalau kita mengerahkan tenaga dalam? Pasti tidak, karena yang akan bereaksi hanya 2 jari saja. Gerakannya juga tidak heboh. Jadi sama sekali lain dengan yang biasa kita tonton di dalam film Indonesia. Butuh kuda-kuda, butuh menghirup nafas dalam-dalam dan menghembuskannya kembali sambil mengarahkan kedua telapak tangannya ke objek sasaran. Kalau begitu banyak dong peserta tes seleksi perguruan tinggi negeri yang mengerahkan tenaga dalam. Untuk masalah itu saya kurang tahu. Tetapi pada tahun 1978-an ketika sistem penerimaan masuk perguruan tinggi negeri antara lain ada yang dikenal dengan nama SKALU, yaitu Sekretariat Kerjasama Antar 5 Universitas yang terdiri atas UI, UGM, ITB, IPB, dan UNER. Saya meyakini tidak ada ya. Mengapa? Karena pesan pendiri pelatihan tenaga dalam ini pada awal penerimaan peserta ketika itu, agar peserta tidak memanfaatkan keterampilan tenaga dalamnya untuk SKALU. Langsung pernyataan itu ditanggapi dengan tawa riuh peserta. Untuk diketahui bahwa peserta pelatihan pada saat itu adalah peserta yang sangat patuh pada pesan-pesan sang pendiri. Di antara pesannya adalah kita tidak boleh berbuat curang. Demikian dari saya. Ikuti terus wawancara imajiner tentang kemampuan yang dimiliki oleh salah seorang peserta pelatihan tenaga dalam. Semoga bermanfaat. Salam jejak lansia.